remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini orang akan beribadah ibadah evangelisasi remaja Gemim Betel Kembuan, dan kiranya pada saat ini orang boleh fokus untuk beribadah. Maka dari itu pada saat ini orang akan meminta pertolongan dari Tuhan. Orang minta hikmat daripada Roh Kudus untuk menuntun orang beribadah ini. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena di mana pada saat ini kami remaja Gemim Betel Kembuan boleh lagi beribadah walaupun hanya lewat video ya Tuhan. Untuk itu kami memohon kepadamu Tuhan agar supaya ibadah kami ini dapat Engkau tuntun, dan kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap masing-masing kami, agar supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, pada saat ini orang akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, dalam minggu berjalan ini gereja masih Injili di Minahasa memberikan kita tema yang yaitu kuatkan iman dalam pergumulan. Lewat bacaan Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, yang dimana di dalamnya orang boleh tahu bersama mengenai Bani Korah yang memberikan pernyataan imannya kepada Allah melalui nyanyian pujian. Seperti yang kita ketahui bersama, teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, di dalam kitab Mazmur ini orang tahu bersama bahwa banyak sekali syair-syair atau nyanyian pujian yang dapat menguatkan kita bersama. Apalagi dalam masa seperti ini, dalam masa pandemi corona ini,
gereja Gemim memberikan bacaan seperti ini, yaitu karena kalau orang mau lihat bersama, orang peiman di sini diguncang, ataupun kalau mau bilang ditantang. Bagaimana kalau orang mau lihat lewat bacaan ini, Bani Korah mempernyatakan imannya melalui nyanyian pujian yang di sini tertulis. Dia menyatakan bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan dan Allah itu adalah sumber perlindungan untuk kita semua. Dan juga Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang kedua. Dan juga di ayatnya yang ketiga, Bani Korah mengajak kita semua untuk tidak takut. Sekalipun bumi itu berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, dan juga sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Nah, teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, dalam masa seperti ini, Bani Korah mengajak kita untuk jangan pernah takut, karena kita memiliki Allah yang maha dahsyat. Walaupun bumi itu bergoncang, gunung-gunung beranjak, Tuhan itu jangan pernah takut untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan sumber kekuatan dan sumber perlindungan. Sama seperti lagu anak sekolah minggu yang berkata bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setianya kan beranjak darimu. Nah, itulah suatu lagu dari anak sekolah minggu yang menyatakan iman dari kita semua, bahwa walaupun gunung-gunung itu beranjak ataupun bumi itu bergoyang, Tuhan Yesus kasih setia kepada orang itu yang tidak pernah berubah. Juga di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-8 menyatakan kesaksian tentang kekuasaan Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa yang sebesar apapun di atas bumi. Di sini mengartikan bahwa dalam ayat 5 sini, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Di sini menggambarkan bahwa orang peiman ini seperti kota Allah, yang dimana berada di suatu kediaman yang maha tinggi dan juga disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, kita garis bawahi di sini menjelang pagi. Di sini maksudnya bahwa di saat orang mempertahankan orang beriman kepada Allah, di saat orang beriman diguncang, saat orang beriman itu ditantang, namun orang tetap mempertahankan orang beriman kepada Allah, sampai dalam keadaan susah pun orang tetap percaya kepada Allah. Nah, inilah kata arti menjelang pagi, di saat orang sudah, kalau mau bilang, saat orang sudah hampir menyerah namun orang tetap tidak menyerah. Disinilah Allah akan menyatakan Allah kekuasaan kepada orang, dan Allah akan menolong dan menyelamatkan kita semua. Dan kemudian di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Itu juga menyatakan tentang kekuasaan Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kemudian ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12, di sini Bani Korah ingin menuangkan isi hati dan kewibawaan Allah, yaitu bukti-bukti dari yang ia katakan mulai dari ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8, bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi. Dia memberikan bukti di sini, yaitu dia berkata, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi,
yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Di sini Bani Korah memperlihatkan bukti bagaimana bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi torangnya tidak perlu takut, torangnya tidak perlu goncang dalam keadaan apapun. Torang selalu percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Baru kemudian di ayatnya yang ke-12 menyatakan Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di sini menyatakan bahwa memang benar Allah itu akan selalu menyertai kita dan Allah itu adalah kota benteng kehidupan kita. Nah, teman-teman, jika dikaitkan dengan masa-masa saat ini di mana COVID-19 ini yang sudah menyebar luas ke seluruh dunia, apalagi di orang daerah ini sudah banyak yang tertular. Di sini mengguncang orang iman. Untuk itu dalam pembacaan ini mengajak kita semua untuk tetap kuat, orang iman tetap kuat, tetap selalu bersandar kepada Yesus, kepada Tuhan Allah kita, agar supaya orang iman itu nyandak mau redup atau nyandak mau lemah. Dan sebagai salah satu tindakan nyata agar supaya orang iman nyandak mau redup atau orang iman nyandak mau lemah, marilah di sini saya memberikan tiga tindakan nyata, yaitu yang pertama orang bersyukur, yang kedua orang berdoa, dan yang ketiga itu yaitu orang berusaha. Bersyukur sudah pasti bahwa orang itu harus selalu bersyukur. Bersyukur bukan mesti tunggu ada suatu keajaiban atau suatu hal-hal besar yang dinyatakan Tuhan kepada orang baru orang bersyukur. Namun orang bersyukur dalam segala hal, yaitu contohnya orang bersyukur masih diberi nafas kehidupan, orang bersyukur masih diberikan pakaian yang bagus dan juga pakaian yang bersih. Itu semua orang harus syukuri. Juga orang harus bersyukur orang masih boleh makan ini hari. Karena kalau orang mau kaitkan dengan keadaan saat ini, banyak orang yang kalau mau bilang so susah mau hirup udara segar dengan pakaian, so mesti kalau mau bilang kalau orang-orang yang so tertular dorang pe makanan, dorang pe udara, dorang pe pakaian itu so terbatas, so nyanda sama dengan orang yang masih bebas-bebas seperti ini. Jadi orang harus bersyukur. Yang kedua, orang berdoa. Yang pasti kalau orang berdoa di dalamnya ada suatu ucapan syukur. Namun juga orang harus berdoa, orang berdoa untuk orang pe kehidupan, orang pe keluarga, juga orang pe sanak saudara, orang pe orang-orang sekitar. Juga orang berdoa buat supaya orang yang tertular ini virus ini. Orang berdoa supaya orang pe iman tetap teguh pada Tuhan. Juga kepada orang-orang yang tertular, orang berdoakan, juga tim medis, orang berdoakan semua supaya mereka itu dapat selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan iman yang teguh pada Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha. Nah, yang mungkin orang jangan cuma orang berdoa kon orang yang tidak mau berusaha. Contohnya kalau orang berdoa minta Tuhan Yesus kasih kesehatan pada orang, dan kemudian orang itu cuman berdoa kok, orang cuman tidur di rumah, cuman main HP, makan, tidur, cuma begitu terus tuh hidup. Kemudian nyanda ada dang suatu usaha buat orang mau mencari orang pe kesehatan itu. Nyanda ada tuh mau niat bilang mau niat olahraga ataupun mau apapun. Nah, itulah orang juga harus berusaha. Apa yang orang sudah doakan, apa yang telah orang minta pada Tuhan, orang juga harus berusaha untuk orang mendapatkan itu.
Untuk itu, saudara-saudara sekalian, teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, marilah torang selalu bersyukur, torang selalu berdoa, torang selalu berusaha. Apalagi dalam pandemi seperti ini, banyak sekali kalau mau bilang torang iman digoncang dan juga ditantang. Untuk itu, marilah torang selalu berdoa kepada Tuhan, torang selalu bersyukur, dan torang selalu berusaha dalam kehidupan seperti ini. Dan amin firman Tuhan.